Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat, para jamaah salat subuh Masjid Ibrahim Ibn Muhammad yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih kita mempelajari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu ringkasan dari kitab At-Tadhkirah, pengingat terkait masalah kematian dan perkara-perkara akhirat, atau kalau mau diterjemahkan itu ensiklopedi kematian, bekal menghadapi kehidupan abadi, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan babun an-nahyu anit tamannil maut wad du'a bihi lidurrin nazli atau lidurrin nazala fil mali wal jasad. Bab larangan berangan-angan atau mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa harta ataupun diri kita. Yang mana telah kita membawakan dua hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana salah satunya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Tidak boleh seorang itu berangan-angan kematian karena kejelekan yang turun atau menimpa dirinya. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalaupun dia pun harus mengharapkan kematian atau berandai-andai berangan-angan, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita doa. Apa doanya? Allahumma ahyini atau Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, kalau seandainya kehidupan ini baik untukku, maka hidupkan aku. Tapi kalau sekiranya kematian itu lebih baik untukku, maka wafatkanlah aku. Nah, ini doanya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ya putus asa. Kalau bahasa agamanya itu at-tasya'um, pesimis, putus asa. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wala tai'asu min rohillah,
Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Baik, kita lanjutkan sekarang ucapan dari Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, qala al-ulama, berkata para ulama, al-mautu laisa bi adami mahdin wala fana'i sarfin. Kematian itu bukan hanya sebuah hal yang meniadakan atau menghilangkan masalah. Jadi ini bukan shortcut istilahnya, jalan pintas. Punya masalah, yang penting bunuh diri atau matilah, selesai permasalahannya. Bukan demikian. Apalagi yang suka bunuh diri misalkan, karena ada masalah, pingin mengakhiri hidupnya. Benar, dia pergi dari masalah yang ada di dunia, tapi permasalahannya dia menimbulkan masalah baru. Itu permasalahannya. Lari dari kehidupan dunia dengan cara yang tidak disyariatkan, tapi justru akan menimbulkan permasalahan yang baru. Karena sebagaimana kita ketahui, bunuh diri kan dalam Islam itu tidak boleh. Tapi coba lihat, banyak manusia itu karena mereka kurang iman, kurang ilmu, kurang rasa bertawakalnya sama Allah, akhirnya ketika tertimpa masalah, ada musibah yang menimpa mereka, karena tidak adanya ilmu itu tadi menyebabkan mereka mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Kan banyak yang seperti itu, apalagi artis-artis itu banyak yang bunuh diri itu. Padahal kalau dipikir ya, di dalam kehidupan dunia apa yang mereka tidak miliki? Harta mereka punya, popularitas mereka punya, kedudukan mereka punya. Lalu apa yang tidak ada dalam diri mereka sehingga menyebabkan mereka itu bunuh diri? Maka kata para ulama, yang menyebabkan manusia itu kenapa suka bunuh diri, padahal dari sisi duniawi mereka miliki, karena mereka tidak memiliki ketenangan di dalam dirinya. Tidak ada ketenangan hidupnya. Karena ketenangan hidup itu, jamaah sekalian, tidak akan bisa kita raih kecuali ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan kepada kita tentang pentingnya sebuah ketenangan hidup. Ketika Allah mengatakan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan kekufuran. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang ini? Kata Allah, faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang Allah akan berikan yang namanya al-aman, ketenangan, ketentraman hidup. Kata para ulama, kenapa Allah menyebutkan pertama itu ada al-amnu, lalu setelah itu baru Allah menyebutkan al-muhtadun, mendapatkan petunjuk. Karena yang namanya keamanan itu, ini merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia selama dia hidup di atas muka bumi ini. Aman, ketentraman hidup, kemantapan jiwa, dengan senantiasa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak akan bisa kita raih kecuali dengan kita bertakwa dan kita berilmu. Maka tidak ada ceritanya orang jahil itu bisa merasakan yang namanya keamanan dan ketentraman hidup, jemaah. Tidak ada ceritanya. Bagaimana dia akan meraih ketenangan tersebut sementara dia tidak memiliki ilmu cara untuk meraihnya? Sementara ilmu ini adalah sebagai wasilah, sarana yang akan menghantarkan kita untuk bisa meraih ketenangan di dalam hidup. Makanya orang jahil, ya, apalagi kalau jahilnya sudah jahil yang kebangetan, kalau bahasa kitanya ya jahil kodrat, ya, susah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Tapi ketika seorang mau belajar, memahami tentang agama, itulah yang menyebabkan mereka akan mendapatkan ketenangan hidup dan tidak akan mengambil jalan pintas berupa bunuh diri nantinya. Wa inna ma huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badani wa mufaraqatihi.
Akan tetapi kematian itu sesuatu yang memutuskan keterkaitan ruh dengan jasad. Orang kalau sudah mati, ruhnya pisah dengan jasadnya. Ruhnya di alam lain, jasadnya di dalam kuburnya. Maka nggak ada ceritanya ruh gentayangan itu. Wong sudah beda alam kok. Gimana caranya datang ke alam kita? Ini masih mitos yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Ada ruh gentayangan, kuburan terbelah. Kenapa? Ruhnya keluar gentayangan katanya. Cari siapa yang bunuh dia. Itu gak ada urusan sudah. Orang sudah beda alam kok. Ya. Nah, maka dari sini yang perlu dipahami, gak ada ceritanya ruh gentayangan itu. Maka gak usah takut lewat kuburan. Kenapa takut lewat kuburan itu? Itu orang mati semua di kuburan itu. Tapi memang kadang-kadang kalau lewat sendiri itu ada rasa takutnya juga, jemaah. Ya. Ya merinding juga kan. Tapi nggak ada ceritanya ruh itu bisa gentayangan. Karena ruh itu ketika orang sudah meninggal dipisah ruhnya itu dengan jasad. Dan proses kematian nanti akan disebutkan. Ketika proses dicabutkan ruh antara orang kafir dengan orang mukmin itu beda. Kalau orang mukmin itu sepertikan seorang menuangkan air dari ceret keluar halus, tidak ada hambatan. Tapi kalau orang kafir, bagaikan kita menarik sesuatu dalam puntalan benang, dalam puntalan tali. Karena sesuatu itu diikat dengan tali itu dengan sangat ruwetnya. Kalau dicabut itu susah. Orang kafir itu begitu. Ya. Makanya proses sakaratul maut antara orang kafir dengan orang mukmin itu beda. Setiap proses kematian sakaratul maut ada namanya sakit, jemaah. Dan para nabi itu sakaratul mautnya berat. Ya. Tidak sama dengan kita manusia. Karena memang para nabi itu secara ujian itu lebih tinggi daripada manusia biasa. Demamnya kita tidak sama dengan demamnya para nabi. Kalau kita mungkin level 1, kalau para nabi itu levelnya level 3 mungkin demamnya itu. Lebih besar, lebih tinggi demamnya daripada kita. Rasa sakitnya lebih besar daripada kita. Sama ketika proses sakaratul maut pun demikian. Ketika ruh itu dicabut dari jasad itu. Makanya kenapa banyak orang ketika mau meninggal itu dia merasakan kayak banyak ya istilah, ada yang histeria, yang seolah-olah dia gimana modelnya itu ya. Ketika narik napas itu agak berat, ya. Kemudian dia merasa kesakitan yang berat. Nah, itu karena memang ketika proses dicabut ruh itu berat, jemaah. Ya. Tidak gampang. Karena umumnya ruh itu tidak mau berpisah dengan jasad itu. Makanya kenapa orang beriman ketika ditarik ruhnya, para malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Disuruh pilih, engkau mau keluar atau mau tetap di dalam jasad ini. Kalau engkau keluar, ampunan Allah menanti engkau. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ditarik. Proses narik pertama itu yang kadang-kadang membuat orang tuh begini tuh, ketarik deh. Ya, apa bahasanya itu? Iya, enggak pernah coba saya soalnya. Belum bisa. Nah, kalau coba meninggal kita orang. Iya. Tapi kalau orang kafir beda. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa orang kafir ketika proses dicabutkannya roh itu dia sulit, itu sebagai hukuman dia pertama di dunia. Ya, hukuman di dunia aja sudah begitu, apalagi hukuman di akhirat. Ya, pisah. Ya, berpisah ruh dengan jasadnya. Watabaddulul halin, dan bergantinya keadaan atau kondisi. Wangkitalu min darin ila darin, dan berpindahnya dari satu alam ke alam berikutnya, dari alam dunia menuju alam barzah. Pindah, sudah beda, tidak sama lagi, sudah masuk ke dalam tahap kehidupan berikutnya.
Karena kan tahap kehidupan manusia itu secara global itu ada 5 kalau tidak salah. Yang pertama itu alam ruh, yang kedua nanti alam dunia, yang ketiga alam barzakh, yang keempat alam akhirat, dan yang kelima kalau tidak salah itu masuk ke dalam surga dan neraka. Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Nah, kita sudah keluar dari alam dunia, pindah ke alam berikutnya, alam barzakh. Ketika kita meninggal, sudah tidak lagi sama dunianya. Sudah tidak ada lagi yang namanya koneksi antara satu dengan yang lainnya. Antara orang hidup dengan orang mati sudah tidak ada hubungan lagi. Makanya aneh ketika ada orang yang mengajak bicara orang mati. Jangankan antum mengajak bicara ketika dia di dalam kubur, pas masih ada di dunia saja, ketika mereka itu dibaringkan setelah mereka dimandikan, antum ajak ngobrol mereka, itu tidak dengar mereka itu. Antum cubit, dia tidak akan merasakan kesakitan. Kalau pas antum cubit dia sakit, lalu dia bangun, jangan cubit saya, kabur orang itu. Tapi sudah beda. Makanya aneh kalau ada orang kok ngajak ngobrol orang yang sudah mati, apalagi sampai meminta-minta kepada mereka. Ini sebenarnya yang pintar yang mana? Yang cerdas yang mana? Hadza wallahu a'lam, orang seperti ini. Padahal sudah beda alam. Waqad sammahullahu ta'ala musibatan, dan Allah menamakan kematian itu disebut dengan musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-106. Kata Allah, fa asabatkum musibatul maut, yang mana mereka itu ditimpa musibah kematian. Jadi Allah menamakan kematian itu sebagai musibah. Allah menamakan kematian itu sebagai musibah. Fal mautu huwal musibatul uzma warraziyatul kubra. Maka kematian itu adalah sebuah musibah dan bencana yang besar, jemaah sekalian. Kenapa kematian itu dikatakan sebagai musibah? Kenapa kematian itu dikatakan sebagai bencana? Karena ketika seorang mati, cukuplah itu dikatakan sebagai musibah karena amal ibadahnya terputus. Kecuali kalau dia punya 3 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Terputus. Sholatnya sudah selesai, puasanya sudah selesai, hajinya selesai, umrohnya selesai. Terputus semua amalnya. Tinggal 3, itu pun kalau dia punya. Entah itu anak yang soleh, yang selalu mendoakannya, atau mungkin sedekah jariyah, atau bisa jadi ilmu yang dia amalkan. Syukur-syukur kalau kita punya 3-tiganya. Parahnya kalau nggak punya salah satu. Sedekah jariyah nggak punya, ilmu yang diajarkan juga nggak punya, apalagi anak soleh juga nggak punya yang mendoakannya. Makanya dia dikatakan sebagai musibah, karena nggak ada lagi amal ibadahnya. Makanya penyesalan terbesar orang-orang kafir itu ketika mereka berada di akhirat, di hadapan Allah, ketika di padang mahsyar nanti kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan terbesar mereka ketika mereka kenapa di dunia dulu tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk beramal. Itu penyesalan terbesar. Mungkin sekarang ya banyak kita lihat orang, wis nggak apa-apa, nanti saya masuk neraka juga nggak apa-apa, toh untung-untungnya nanti ujung-ujungnya saya keluar juga kok. Iya, sekarang kita boleh ngomong seperti itu di dunia. Boleh ngomong seperti itu di dunia. Ya. Tapi ketika kita sudah melihat dampak hasil dari perbuatan kita, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan yang buruk kepada kita kelak. Karena itu buah dari perbuatan yang kita lakukan. Makanya Allah ingatkan kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Kalau kita melakukan kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, Allah balas dengan keburukan.
Fahadainahun najdain, kami berikan dua jalan kepada manusia itu. Engkau memilih jalan kebaikan, ini jalannya. Engkau pilih jalan keburukan, ini jalannya, tinggal engkau pilih. Tapi setiap pilihan itu punya konsekuensi, dan setiap konsekuensi itu yang menanggung adalah pribadi masing-masing. Tidak ada ceritanya orang nanggung hasil jeripaya orang lain atau hasil perbuatan orang lain. Tidak ada ceritanya. Di dunia mungkin iya, kita menjadikan orang sebagai kambing hitam. Di akhirat tidak ada istilahnya kambing hitam itu. Tidak ada istilahnya kambing hitam di akhirat itu. Di dunia bisa kita berkelak, tapi di akhirat tidak bisa. Nah, itu penyesalan terbesar orang kafir. Nah, masa penyesalan itu akan ada pada diri kita orang mukmin, sementara kita ini telah diingatkan sama Allah, diberikan peringatan sama Allah, ya. Telah dijelaskan begini-begini sama Allah, diutusnya Nabi kepada kita. Masa kita akan menjadi orang-orang yang akan merugi di akhirat? Karena salah satu tujuan kenapa Allah mengutus Nabi di atas muka bumi ini, supaya orang-orang beriman itu mereka punya hujjah, supaya mereka orang-orang beriman itu punya petunjuk untuk melakukan kebaikan, dan kelak tidak akan menjadi orang yang menyesal. Nabi sudah meninggal, para ulama ada. Karena Nabi mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya. Nah, kenapa kematian itu disebut dengan musibah yang besar? Karena dia itu memutuskan amal kita. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, maka sesungguhnya kiamatnya telah ditegakkan. Kiamatnya telah ditegakkan. Kita kalau melihat tadi sini, kita ingat sama ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang sudah meninggal, maka sungguh kiamatnya telah ditegakkan. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, al-yauma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini kita di dunia nih jamaah, tugas kita tuh beramal, belum ada yang namanya perhitungan. Sekarang nih kita ini tugasnya adalah memperbanyak amal. Kalaupun ada amal yang luput dari kita, masih bisa kita untuk memperbaikinya, masih bisa untuk kita melakukannya selama kita masih hidup di dunia. Belum ada yang namanya hisab itu. Yang ada adalah muhasabah diri yang ada, mengintrospeksi diri. Amal apa yang belum kita kerjakan, ibadah apa yang belum kita maksimalkan, itu yang ada. Tapi dihisab oleh Allah Ta'ala itu belum ada. Tapi besok tatkala di akhirat, itu sudah tidak ada lagi amal. Yang ada adalah hari perhitungan, hari pembalasan. Makanya ketika Allah menceritakan kepada para sahabat, bertanya kepada mereka, atadruna manil muflis, kalian tahu gak siapa orang bangkrut itu? Nabi lempar pertanyaan kepada para sahabat, siapa orang bangkrut itu? Para sahabat langsung notice, orang bangkrut itu orang gak punya harta, gak punya uang, gak punya fulus, gak punya dinar, gak punya dirham. Itu orang bangkrut, kata para sahabat. Maka dijelaskan sama Nabi, orang yang bangkrut itu orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, zakat, pahala menuntut ilmu, pahala sedekah, pahala haji, pahala umroh, semua pahala dia bawa. Tapi ternyata pahala-pahala yang banyak ini habis dibagikan kepada orang. Apa sebabnya kata Nabi SAW? Dikarenakan dia termasuk orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari berbuat zalim kepada orang lain. Satu pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, kata para ulama, inilah salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tidak ada lagi cara untuk kita membalas keburukan yang pernah kita lakukan, melainkan dengan kita menukar amal dengan keburukan. Tidak ada lagi jemaah. Gimana mau diperbaiki? Tidak ada lagi istilahnya nanti kita, kamu berbuat salah sama dia, oh saya minta maaf ya. Oh nggak ada di akhirat itu. Di dunia mungkin bisa pergi ke rumahnya minta maaf, iya. Di akhirat nggak ada. Ya. Yang ada kita saling tuntut. Nih dia nih, dulu menzalimi saya di dunia, saya minta pahalanya. Iya kalau kita punya pahala. Kalau nggak punya gimana? Sementara amal ibadah yang kita lakukan kan belum tentu berbuah pahala.
Iya, hari ini kita ikhlas ini. Sekarang kita sholat subuh ikhlas karena Allah. Tapi belum tentu sholat subuh sekarang itu dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti pulang cerita, oh tadi saya sholat subuh begini. Ya wis hilang pahalanya. Pergi haji, iya sampai di Mekah itu hajinya ikhlas. Pulang ke Indonesia cerita, oh pemenang kalau pingin dipanggil, beda lagi itu. Terus amal ibadah apa yang mau kita siapkan? Mau kita sendiri tidak yakin kok amal ibadah kita diterima sama Allah. Ya. Kita tidak yakin. Makanya sekarang itu untuk memperbaiki diri, beramal sekarang di dunia ini sebelum datang kematian itu. Dan itu merupakan musibah yang besar kata Imam Al-Qurtubi. Qala ulama'una, berkata para ulama kita, wa a'dhamu minhu al-ghafla anhu. Namun ternyata ada yang lebih berat daripada, atau ada yang lebih besar daripada kematian itu sendiri. Kalau kita katakan tadi kematian itu adalah perkara yang besar, ternyata ada lebih besar lagi daripada kematian itu sendiri. Apa itu? Al-i'rad an dzikrihi wa qillatu tafakkuri fihi, yaitu kita tidak pernah mengingat mati. Itu lebih berat. Ya, itu lebih berat. Tadi kita katakan mengingat kematian itu merupakan musibah besar, tapi ternyata ada musibah yang lebih besar. Yaitu musibah lupa dan lalai dari ingat mati. Padahal kita sering gotong kerandal ya, tapi nggak pernah ingat kita mati itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah satu ketika berkata kepada para sahabat-sahabat yang lain, hari ini kita mengumumkan fulan mati, ini meninggal. Akan ada kalanya kalian itu akan mengatakan Umar yang mati. Hari ini kita gotong orang bawa ke kuburan untuk dimakamkan. Akan ada kalanya pasti kita itu yang akan digotong sama orang dibawa ke kuburan itu. Makanya kata Imam Ad-Daqqa rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, orang yang mengingat kematian itu akan luput darinya 3 hal. Saya ulangi, orang yang lupa akan mengingat kematian akan luput darinya 3 hal. Yang pertama, takjilut taubah, suka nunda-nunda taubat. Dia tidak ingat kematian itu akan datang kapanpun dalam dirinya. Yang dia tahu dia akan hidup lama, ya, akan hidup sampai umur 60-70 tahun. Itu ekspektasi kita. Tapi secara realnya kan kita tidak ngerti. Banyak orang itu usianya baru 30-40 sudah meninggal. Bahkan ada yang belum balik sudah meninggal dunia. Kita boleh punya ekspektasi tinggi terkait umur ini. Oh, kira-kira nanti mungkin umur saya sekitar 60 tahun atau 70 tahun. Silakan, tidak ada yang larang kok. Cuma di satu sisi harus balance, bahwasanya Allah pun akan mewafatkan kita atau mematikan kita kapanpun terserah Allah. Karena yang namanya umur itu telah dicatat di dalam Lauhil Mahfuz. Antum baca hadis arba'in yang keempat tentang penciptaan manusia. Ketika umur 4 bulan ruh ditiupkan. Nah, di sini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah bayi ketika umur 4 bulan mati dalam kandungan itu wajib untuk diakikahkan atau tidak? Itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib untuk diakikahkan karena dia sudah ditiupkan ruh. Ada yang mengatakan tidak wajib karena akikah itu kaitannya dengan bayi yang keluar, bayi yang dilahirkan. Tidak adanya akikah kalau tidak ada bayi lahir. Nah, wallahu a'lam, pendapat yang kami pilih, kalau saya pribadi pilih pendapat yang tetap harus diakikahkan karena dia sudah menjadi manusia, sudah ada ruhnya. Ya. Ketika 4 bulan ditiupkan ruh. Nah, ini juga bagi ibu-ibu nih, jangan mau dibohongi. Baru usianya 3 bulan kandungannya bilang, oh kok nendang-nendang. Gak ada ceritanya 3 bulan nendang-nendang itu. Gimana mau nendang-nendang belum ada ruhnya kok. Ya.
Apalagi suka dibohongi sama dokternya ini. Oh ini nih kakinya lagi nendang-nendang. Enggak ada ceritanya. Oh gimana mau ceritanya nendang-nendang belum ada ruhnya. Ditiupkan ruh. Dicatatkan 4 hal. Salah satunya tentang usianya. Berapa usianya akan hidup di dunia ini. Dia akan hidup di sini tuh berapa tahun. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ya. Dia akan hidup selama 60 tahun. Rezekinya sekian. Dia termasuk orang begini, orang begini. Sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita itu berjalan menuju takdir itu aja. Berjalan menuju usia, akhir usia itu. Kalau sudah sampai, sudah mentok, lampu merah, ya sudah selesai. Meninggal. Ya. Meninggal dunia. Nggak ada ceritanya bilang sama malaikat maut sebentar dulu, saya mau tobat dulu nih. Nggak ada ceritanya, sudah. Kalau sudah wahidnya meninggal, ya meninggal sudah. Makanya jangan kita nunda-nunda tobat. Ya. Karena termasuk salah satu hukuman yang berat bagi orang-orang yang lupa dari mengingat kematian. Yang kedua, apa hukuman bagi orang-orang yang lupa atau apa sesuatu yang luput dari mereka ketika mereka lupa dan lalai mengingat kematian? Wa kaslun fil ibadah, malas beribadah. Yaitu tadi, karena dia berasumsi dia memiliki waktu atau hari tua untuk dia memperbaiki dirinya. Apalagi kita yang masih muda ini. Nanti ajalah ibadah itu, sholat itu. Nanti kalau saya sudah tua. Tidak ada yang jamin kita tua itu. Ya. Wa kam min fata amsha wa asbaha dahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak para pemuda yang merana di sore hari, di pagi hari mereka ketawa, ketiwi, canda, guyon, banyak cangkruan, nonton gini segala macam, ngobrol sama temennya. Ya. Yang mereka tahu besok lagi kita begini, besok lagi kita begini. Padahal sebenarnya kain kafannya sudah disiapkan dan mereka siap untuk dibawa ke dalam liang lahatnya. Kematian tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah jemaah. Ya. Makanya tugas kita itu mempersiapkan diri selagi usia itu masih ada. Tapi kalau sudah lupa dari mengingat kematian, ini yang menyebabkan kita malas ibadah, tidak mau ibadah. Ya. Kita berasumsi ibadah itu nanti pas waktu kita usia senja saja. Tidak ya mas kalian. Justru kita usahakan ibadah itu sejak dini, sejak kecil. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum bi asyri sinin, dan pukullah mereka ketika umur 10 tahun. Para ulama-ulama tarbiyah, ulama-ulama pendidikan, mereka mengambil sebuah pelajaran dari hadis ini, bahwasanya pengenalan ibadah itu dilakukan sejak dini. Bukan ketika anak itu sudah beranjak balik, tapi sejak kecil dikenalkan. Maka saya termasuk orang yang setuju kalau anak laki-lakinya itu dibawa ke masjid. Urusan ribut, urusan belakangan. Yang penting anaknya kenal masjid dulu. Ya. Urusan ribut, urusan belakangan. Yang penting anaknya kenal masjid. Nah, ini tempatmu kalau kamu sudah balik nanti. Sejak kecil kita doktrin dia untuk mengenal akan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan enggak usah, dia belum besar. Ini salah termasuk. Ya. Tidak mau ngajak anaknya ke masjid lantaran karena dia belum besar. Takut nanti ganggu, itu urusan belakangan. Ya. Itu urusan belakangan jangan. Kenalkan anak dulu dengan masjid ini sebagai bekal dia untuk ketika sudah mulai dewasa mereka menjadi orang yang semangat dalam beribadah. Itu 2, malas ibadah, nunda tobat, malas ibadah. Yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Orang kalau sudah lupa mati, maka dia tidak punya sifat qanaah, tidak bisa syukur dia, sibuk ngejar dunia. Dunia tok yang dikejar. Ya. Sibuk setiap hari dunia, lupa sama akhirat.
Padahal Nabi SAW pernah mengingatkan kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian dari mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kenapa kematian itu dikatakan sebagai pemutus kelezatan? Karena betapa banyak orang memiliki banyak rencana tapi tidak jadi karena mereka keduluan meninggal. Kedahuluan meninggal. Banyak kita punya rencana, kita punya program, tapi qadarullah kita pun meninggal duluan. Padahal rencana-rencana kita itu sangat banyak sekali. Coba untuk melihat, banyak kita dapat di kejadian, ya, saudara-saudara kita mereka memiliki cita-cita yang tinggi besar, ingin buka ini, ingin bangun ini segala macam, sudah progresnya 50%, tahu-tahu di tengah jalan meninggal. Sibuk ngejar dunia, tidak pernah qanaah, nggak pernah puas. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3. Padahal sebenarnya kekayaan yang hakiki itulah kekayaan hati. Ketika hati selalu bersyukur kepada Allah, itulah kekayaan. Kata Nabi SAW, laisal gina an kathratil arad, lakinnal gina ginan nafs. Kekayaan itu bukan karena banyak harta, tapi kekayaan yang hakiki itu ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, itu namanya kekayaan yang hakiki. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang selalu bersyukur sama Allah, maka pada hakikatnya engkau dengan raja-raja dunia itu sama, tidak ada bedanya. Sama. Ya. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Hamba yang bersyukur itu sedikit, tapi hamba yang kufur itu banyak ya. Hamba yang bersyukur sedikit, tapi hamba yang kufur itu banyak. Baik. Jadi wa'adhamu minhu al-ghaflah, maka perkara yang paling besar dari kematian itu sendiri adalah lalai dari mengingat kematian. Wal i'rad an dzikrihi, berpaling dari mengingat kematian. Wa qillatu tafakkuri fihi, sedikit mengingat kematian. Wa tarkul amali lahu, wa inna fihi wahda li ibratan liman i'tabara wa fikratan liman tafakkara. Karena sesungguhnya di dalam mengingat kematian itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, dan ada persiapan-persiapan yang bisa untuk kita persiapkan diri kita. Makanya kenapa kita disuruh untuk mengantar jenazah, supaya kita ini bisa mengambil pelajaran. Makanya kalau pas ngantar jenazah, ojo ngobrol, ya, apalagi ngobrolkan masalah yang nggak penting. Ngantar jenazah sudah wis diam. Ingat, kita kan sama seperti mereka. Aku mati. Tes. Cek. Sudah. Tes. Tes. Tes 1. Makanya kenapa kalau pas ngantar jenazah itu kita disuruh untuk diam. Nah, ini kesalahan. Kesalahan seseorang di dalam mengantarkan jenazah, ngobrol. Coba antum baca bukunya Syekh Masyhur Hasan Salman itu. Ngobrol. Bukan malah merenungkan, bukan malah ingat kita ini akan seperti mereka. Ini ngobrol. Yang nggak penting-penting itu diobrolkan. Lah apa kok ngobrolnya di kuburan? Kemarin-kemarin ketemu nggak ngobrol dah? Sengsen ngobrol di kuburan Ustaz. Ini momennya kita ingat mati sekarang ini ngantar orang itu. Ini malah ngobrol, asik ngobrol. Bahkan yang lebih parah apa? Bisnis di kuburan. Transaksi. La haula wala quwata illa billah. Dan kondisi ngantar orang ke kuburan aja, ngantar jenazah itu masih bisa transaksi bisnis. Masa ada Ustaz? Saya pernah lihat, makanya saya ngomong begini. Ya. Depan mata kita orang itu bisnis itu. Transaksi.
lepaskan diri dulu dengan dunia. Nanti dunia itu kita ngantar orang ini supaya kita bisa ambil pelajaran. Oh, kita ini akan seperti ini kelak. Kita akan didoakan sama orang. Ya. Akan ada orang seperti ini ke kuburan kita, ngantar kita. Kemudian ada yang ceramah nanti untuk menyampaikan terkait masalah kematian. Dan di saat itu kita yang ada di dalam kubur itu. Dan itu pasti. Makanya kenapa kita disuruh untuk benar-benar menjaga adab ketika kita masuk ke kuburan itu. Ya. Menjaga adab. Ini tidak, Masya Allah, ngobrol. Ya. Ngobrol gak penting-penting itu. Lah apa burungmu? Ya. Wis laku. Ngobrolin burung coba. La haula wala quwata illa billah, jangan. Lah kalau di kuburan saja kita tidak bisa mengingat kematian, apalagi di luar kuburan. Lebih-lebih mungkin tidak bisa mengingat kematian. Ya. Maka itu hikmah kenapa kita disuruh untuk mengantar jenazah itu. Ya. Supaya kita ini ingat akan kematian. Kita akan kembali kepada mereka. Maka coba untuk perhatikan doa yang diajarkan sama Nabi ketika kita masuk kuburan. Apa ucapan kita coba? Assalamu alayka ya ahlat diyar minal mu'minina wal minat wa inna insyaallahu bikum lalahikun, dan insyaallah kami akan menyusul. Tapi menyusulnya kapan ini yang kita tidak tahu. Karena tiket kita masing-masing itu berbeda waktunya. Jadwal keberangkatannya tidak sama. Mungkin hari bisa sama, tapi jamnya tidak sama. Pelajaran bagi orang-orang yang mengingat akan kematian. Yurwa anna a'rabiyan kana yasiru ala jamalin lahu fa kharral jamalu maitan. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, ada seorang badui yang mana dia berpergian mengendarai ontanya, lalu tiba-tiba ontanya mati. Ya, mati. Dan ingat, sakaratul maut itu juga terjadi pada hewan, jemaah. Terjadi pada hewan. Jadi sakaratul maut itu bukan hanya terjadi pada manusia, tapi juga terjadi pada hewan. Ya. Terjadi pada hewan. Jadi Arab Badui ini punya onta, tiba-tiba ontanya mati. Fanazalal a'rabiyyu anhu. Maka Arab Badui itu pun turun dari onta tersebut. Ya. Wa ja'ala yatufu bihi wa yatafakkaru fihi. Kemudian dia pun mengitari onta tersebut, lalu dia berpikir. Ya. Lalu dia berpikir, mikir itu, dikelilingi ontanya. Lalu apa ontaku ini? Ya, kenapa? Kan tiba-tiba mati kan, turun dilihat, dikelilingi ontanya. Kenapa dengan ontaku ini? Ya. Lalu dia katakan, malakala takum. Onta, kenapa kamu tidak berdiri? Ya. Kenapa kamu tidak berdiri? Malakala tanba'as. Kenapa kamu tidak bangun? Ya. Kenapa juga kamu tidak bergerak? Kata Arab Badui tersebut. Hadhihi a'dha'uka kamila wa jawarihuka samila. Anggota badanmu ini utuh dan terlihat sehat, tapi kenapa kamu tidak berdiri, kata dia. Ya. Malladzi kana yahmiluk. Ada apa dengan engkau? Masya'anuk. Kenapa engkau ini? Malladzi kana yab'asuk. Apa yang menyebabkan dirimu ini roboh? Apa yang menyebabkan dirimu ini jatuh? Malladzi sara'aka. Ya, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa engkau tidak bergerak? Ya. Summa tarakahu an sarafa mutafakkiran fi sya'nihi. Maka dia pun meninggalkan onta tersebut dan memikirkan terkait ontanya itu. Kenapa dia? Kok dia heran? Ya, heran. Ya. Heran dia itu. Kenapa kok bisa kok gini ontanya ini? Ya. Ada apa dengan onta saya? Kok tiba-tiba
tiba-tiba jatuh, tiba-tiba rubuh. Ya padahal secara fisik sempurna, kakinya 4, tidak ada cacat sama sekali. Kok tiba-tiba di tengah perjalanan jatuh, rubuh. Ya mikir dia, mikir. Akhirnya dia pun ya mengeluarkan syair yang itu berkaitan dengan kematian. Syairnya panjang ini. Ya. Yang mana inti dari syairnya itu, ya, dia menyebutkan bahwasanya namanya kematian itu bukan hanya menimpa orang-orang lemah, tapi orang-orang yang dalam kondisi fit, segar, bugar pun bisa mati. Bukan hanya orang lemah bisa mati itu, bukan hanya orang sakit, tapi orang yang dalam kondisi fit, segar, bugar, lagi olahraga pun bisa mati. Saya punya cerita itu, kisah nyata tetangga saya di Mataram, samping rumah pas, masih muda, 40 tahun usia, pegawai Pemkot, hobinya main bulu tangkis. Pergi main bulu tangkis hari Minggu, hari Ahad itu. Pulang-pulang bukan pulang orangnya, ambulannya yang pulang. Meninggal. Ya, meninggal dia. Meninggal dalam kondisi main badminton. Tidak pernah sakit, walau riwayat sakit orangnya. Tidak ada riwayat sakitnya. Seger orangnya, sehat. Orangnya baik, masya Allah. Ya, sering olahraga, sering apa segala macam. Baik orang yang muamalahnya luar biasa. Masih muda, masih umur 40 tahun. Hari itu kita selesai kerja bakti itu hari Ahad itu. Selesai kerja bakti hari Ahad, izin sama Pak RT, karena kan rumahnya depan rumah Pak RT. Pak, saya izin Pak ya, mau pergi main bulu tangkis nih sama teman-teman. Ini sudah janji. Oh ya silakan. Berangkat ya. Jam 10 datang ambulan. Tahu-taunya sudah meninggal. Meninggalnya pas lagi main. Terlepas dari dia serangan jantung dadakan atau apa, itu salah satu sebabnya. Tapi intinya yang namanya pelajaran itu, orang mati itu bukan hanya orang bukan hanya orang sakit, orang sehat pun bisa mati. Bukan ada jaminan orang yang sering lari pagi, lari olahraga itu dia akan terus sehat. Tidak ada jamin. Dan tidak selamanya orang yang terbaring di rumah sakit koma, misalkan dokter memvonis, tinggal sebulan umurnya. Tidak ngerti kita orang. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asyamin dahr. Banyak orang sehat mati tanpa sebab, banyak orang sakit, orang koma divonis sama dokter ini usianya 1 tahun lagi atau usianya 1 bulan lagi, tapi ternyata dia masih bisa hidup lebih lama sama Allah Ta'ala. Rahasia kematian itu tidak ada yang tahu. Lihat orang ini, dilihat ontanya. Lah opo ontaku ini? Kalau mungkin kita tidak ada onta, kudanya bagus, ya kekar, sehat, tidak ada masalah ketika membawa dia berjalan menuju perjalanannya. Tiba-tiba tengah jalan, plek, jatuh. Kan sering kita dengar kabar. Terjadi kecelakaan, dilihat, diobservasi, ternyata pengendaranya itu terkena serangan jantung. Banyak seperti itu. Mati tiba-tiba. Nah permasalahannya, banyak kondisi-kondisi demikian di tengah-tengah kita. Kenapa tidak pernah ngambil pelajaran itu maksudnya? Kok kita anggap itu seperti angin berlalu gitu. Sekarang kita rubah. Andaikan posisi orang yang meninggal itu diri kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sementara malaikat maut datang ke kita, ini tidak ada istilahnya permisi ya, saya mau cabut ruh, nggak ada. Kita ini bukan seperti Nabi Musa. Ya, kita ini bukan Nabi Musa. Yang mana malaikat maut itu curhat sama Allah Ta'ala, ya Rasulullah, ya Allah, katanya, kenapa engkau mengutus aku kepada hamba yang gak mau mati? Diutus malaikat maut itu untuk cabut ruhnya Nabi Musa, ditonjok sama Nabi Musa, itu keluar matanya. Nah kita tidak seperti Nabi Musa masalahnya. Dan kita
Janganlah seperti Nabi Musa. Kita tahu malaikat datang kepada kita, mau mati nggak? Minta tonjok kan gitu kan. Tidak ada ceritanya begitu kan? Tidak ada yang tahu. Nah terus ternyata kalau kita dicabut dalam kondisi seperti itu ruhnya, dalam kondisi kita lupa mengingat kematian, lalai mengingat kematian, malas ibadah, menunda-nunda taubat, kemudian kita menjadi hamba yang kufur kepada Allah Ta'ala. Lo pasti lengkap sudah dalam kondisi kita seperti ini. Lah bukan ini tidak mungkin kan ini kita mendapatkan sul khotimah aja man. Ya. Kita tidak usah ngomong yang belum ngaji. Kadang-kadang yang sudah ngaji juga masih banyak yang seperti ini kok. Masih banyak. Ya. Masih banyak yang seperti ini. Makanya kenapa buku ini disebut dengan tadhkirah, pengingat. Ben kita itu ingat. Karena Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga jamaah, kalau ada orang yang mengingatkan kepada kita, terutama mengingatkan akan kematian, jangan pernah kita itu mengabaikannya. Selalu ingat. Karena kita tidak tahu kondisi akhir kita. Sekarang nih kita kumpul hari ini, karena belum tentu kita akan berkumpul lagi Kamis depan. Bisa jadi saya meninggal duluan, atau mungkin di antara kita yang pergi meninggal duluan. Hadza wallahu a'lam. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik. Saya tambah lagi satu. Ya. Kemudian disebutkan di sini faslun, yaitu fasal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala'allahu yasta'tiba, fala'allahu an yasta'tiba, mudah-mudahan ia meminta taubat. Itu hadis yang kedua. Ya kalau antum mau beli bukunya, buku terjemahannya ini ya, antum beli buku yang ini aja. Ya, antum beli buku ini aja. Ya. Ini mukhtasornya. Kalau mau beli terjemahannya ini, ya, beli yang ini aja. Ya. Taib. Faslun, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu fasal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala'allahu an yasta'tiba, mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah. Al-istiqtab, apa yang dimaksud dengan istiqtab? Yaitu labul utba. Namanya istiqtab itu adalah kita meminta ampunan. Jadi namanya bertobat itu artinya apa? Meminta ampunan. Talabul maghfirah, meminta ampunan sama Allah. Ya. Para ulama menyebutkan, kalau kita sebutkan taubat itu maksudnya istighfar. Tapi kalau disebutkan istighfar juga maksudnya taubat. Kata para ulama, ini dua kata yang kalau dia disebutkan secara terpisah, maknanya saling melengkapi. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, maknanya itu berbeda. Sama seperti iman dengan Islam. Islam dengan iman, kalau disebutkan terpisah, maksudnya satu dengan yang lainnya. Apa itu Islam? Islam itu iman. Apa itu iman? Iman itu Islam. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, maka maknanya beda. Islam itu ya rukun Islam, iman itu ya rukun iman. Ya. Dalam istilah agama, dalam istilah para ulamanya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau mereka bersatu penyebutannya, maka definisinya beda. Tapi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, maka definisinya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sama dengan ini, al-istiqtab itu sama dengan al-istighfar, meminta ampun. Ya. Jadi al-istiqtab itu adalah tolabul utbah, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa ar-ridha. Apa maksudnya kita meminta ampun? Kita meminta keridhaan kepada Allah. Karena kalau orang sudah diampuni sama Allah, otomatis orang itu diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah diridhoi sama Allah jamaah, maka apa yang dia minta kepada Allah, Allah berikan. Jangankan antum minta dunia, minta ini, minta ini.
surga Allah kasih buat kita. Itu bagi orang yang diridhoi sama Allah. Ya. Diridhoi. Wa dzalika la yahsulu illa bitaubah, dan ridho itu tidak akan bisa kita raih kecuali dengan kita bertobat. Waruju' minadz dzambi atau anid dzunub, dan kita kembali dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi syarat untuk mendapatkan ridho Allah yang pertama adalah bertobat. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa. Kalau kita kenal istilah sekarang itu hijrah. Sebenarnya kata-kata hijrah itu jamaah, itu dipopulerkan bukan oleh dakwah salafiyah, tapi dipopulerkan oleh dakwah-dakwah pergerakan seperti Ikhwanul Muslimin. Iya. Di Mesir itu ada namanya sebuah kelompok namanya Jama'atut Takfiri wal Hijrah. Kelompok takfiri dan hijrah namanya. Di Mesir itu. Dan itu secara keyakinan, secara akidah, mereka akidahnya Ikhwanul Muslimin dan mereka itu condong kepada Sayyid Qutb. Makanya sebenarnya penggunaan istilah hijrah itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh mereka orang-orang pergerakan. Tapi kok nggak tahu ya kenapa bisa masuk dalam dakwah salaf itu. Sebenarnya tidak ada yang salah sih penggunaan hijrah itu sebenarnya. Cuma kalau antum baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW, ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan hijrah itu, selalu hijrah itu dibawa ke makna yang khusus. Karena ada makna umum. Karena makna umum itu hijrah itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang buruk menuju kebaikan. Itu makna yang umum. Tapi dalam Al-Quran, dalam hadis itu, makna hijrah itu selalu dibawa kepada yang khusus, yaitu meninggalkan daerah kafir menuju daerah muslim. Makanya dipopulerkan sama orang-orang pergerakan. Cuma ya kita ini terkadang-kadang latah ya, pemuda hijrah gitu kan. Ya. Ya. Wong sebe hijrah, orang tua hijrah gitu. Ya. Jadi sebaiknya kata-kata ini istilahnya apa? Jangan terlalu ya. Bukan tidak boleh, ini bagus, kata-kata hijrah ini bagus. Cuma secara penggunaannya itu kurang tepat gitu. Kurang tepat. Ya. Kurang sinkron. Ya. Jadi kudu disinkronkan penggunaannya. Ya, kayak kita meninggalkan lingkungan yang lingkungan kita itu banyak maksiat, kita pindah ke lingkungan misalkan di tempat mana kita pindah ke lingkungan yang baik, itu namanya hijrah. Dan itu makna yang dibawa oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Taib. Jadi tidak akan mungkin seorang itu bisa mendapatkan ridho Allah kecuali dengan dia bertaubat dan dia kembali dari perbuatan dosanya. Dia meninggalkan perbuatan dosanya. Qala Al-Jauhari, berkata Al-Jauhari, beliau mengatakan istataba, yang dimaksud dengan istataba itu talabu atau talaba an yu'taba, yaitu kita meminta untuk diampuni. Orang meminta ampun itu adalah meminta kepada Allah untuk diampuni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika orang-orang kafir berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an yasta'tibu famahum minal mu'tabin, dan jika mereka meminta belas kasihan, maka niscaya mereka tidak akan termasuk orang-orang yang pantas untuk dikasihani. Nah, ini contoh penggunaan istataba atau istitab, meminta ampun. Ya, jadi dengan kita meminta ampun, kita itu akan bisa mendapatkan ridho Allah. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita minta Allah berikan. Dan dengan kita meminta ampun kepada Allah tuh jamaah sekalian, Allah akan menjadikan kita hamba yang dicintai olehnya. Baik, masyarakat muslimin, ini ya yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, insyaallah untuk pertemuan berikutnya masih kita dalam bab yang pertama ini. Mungkin sekali pertemuan lagi kita baru pindah ke bab yang kedua dari kitab ini. Jadi kalau antum ingin beli bukunya, beli yang ini aja. Karena ada dua kitab itu, ada yang 2 jilid, ada yang ini. Nah, kalau yang ini, yang ini yang mukhtasornya. Ya, antum cari yang ini aja.
Ya, banyak di toko-toko online tuh banyak. Ya mungkin kalau antum ada waktu pergi ke mana, ke toko buku, antum cari di toko online tuh banyak. Judulnya Ensiklopedia Kematian. Ya tinggal dibeli, alhamdulillah. Enggak dibeli juga, ya alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Cuma rugi aja gitu kan. Ya, nanti antum bisa baca sendiri di rumah juga. Ya. Tapi kalau antum mau pembahasan yang besarnya, beli yang 2 jilid. Yang 2 jilid. Misalnya ada 2 jilid, warnanya hijau kalau nggak salah. Hijau ada 2 jilid. Tebel. Ya. Tapi saya ragu antum tidak baca nanti. Ya. Sekarang itu lagi trennya baca buku di PDF. Iya. Trennya baca buku di PDF. PDF itu sebenarnya kalau bukunya ndak ada, ya kita kadang-kadang para ustadz itu, kenapa beliau membaca PDF? Karena memang bukunya nggak ada, susah untuk nyarinya. Ada buku-buku itu yang tidak dicetak banyak gitu loh. Kalau dicari susah. Ya kadang-kadang cari di Indonesia nggak ada, di luar negeri pun kalau dicarikan di mana? Di teman-teman yang di Madinah pun itu kadang-kadang susah nyarinya. Saya pernah cari buku itu sekali di perpustakaan toko buku sampingnya Universitas Islam Madinah itu. Ada 4 toko buku saya cari nggak ketemu semua. Sampai pada toko buku terakhir bilang, kenapa nggak ada? Ternyata ini cetaknya cuma di Kuwait, nggak masuk Saudi katanya. Nah terus lah apa? Gimana cara belinya? Ini tidak masuk Saudi, cetaknya cuma di Kuwait aja. Jadi tidak dimasukkan ke Saudi. Karena kitab-kitab yang dimasukkan ke Saudi itu tidak bisa langsung masuk secara begitu saja, melalui rekomendasi para Hayatul Kibaril Ulama. Tidak bisa langsung. Kalau kita kan sembarangan masuknya kan. Ada book fair masuk semua buku. Saudi tidak. Ya dilihat, ini pergerakan tidak boleh masuk. Singkirkan dulu. Ya. Tapi kalau antum cari buku di Mesir, semua kitab itu ada di Mesir. Tapi kalau Saudi enggak. Ya, pengarang-pengarangnya itu tidak sembarangan dimasukkan. Ya, tidak sembarangan. Dan memang ada buku penulisnya penulisnya itu orang Kuwait tapi tidak dicetak di luar Kuwait, ya di Kuwait aja. Ya, dijualnya di dalam Saudi enggak, tapi di negara-negara lain dijual. Tapi wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat dan bisa menambah keilmuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.